Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan lagi tema hari ini berbicara tentang talent management in Islamic perspective. Tadi saya sudah bahas sekilas tentang bagaimana praktek atau talent management ini dalam perspektif syariah. Nah, kita diingatkan kembali dasar dari Islamic talent management atau perfect talent management itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Dzariyat ayat ke-56. Oke, saya berangkat dari sini dulu saja. Jadi tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, ya, atau terjemahannya, dan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Mereka menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melakukan reinterpretasi dari ayat ini, karena ayat ini secara klasik, ya, ditafsirkan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Oke. Nah, kemudian extended interpretation dari ayat ini adalah bahwasanya begini. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan jin dan manusia, ya kan? Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan jin dan manusia. Kemudian ternyata tujuan dari penciptaan adanya jin dan manusia itu memiliki tujuan, memiliki goals, ya, memiliki tujuan. Apa itu? Untuk beribadah. Nah, keyword kita itu adalah tujuan. Nah, berarti kalau kita analogikan dengan sebuah perusahaan itu dibentuk pasti memiliki tujuan, target, untung surplus umpamanya 5 miliar, 5 triliun dalam 1 tahun. Itu adalah tujuan. Nah, tujuan manusia itu adalah apa? Adanya manusia itu adalah untuk beribadah. Nah, untuk beribadah itu tentu saja harus ada infrastrukturnya, harus ada pendukung supportingnya, ya. Sebuah perusahaan dengan tujuan target keuntungan 10 miliar per tahun, ya, maka dia itu harus bangun dari mulai infrastrukturnya, bangunannya, produknya, marketingnya, staffnya, ya, SDM-nya, ya, keuangannya, semuanya itu disiapkan. Nah, kemudian tadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia untuk ibadah, maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan, ya, Allah itu sebagai apa? Rabbul alamin, ya, manager, the super manager, Rob, ya, dari seluruh semesta. Berarti apa? Ya, bahwa semesta itu adalah untuk seluruh manusia atau untuk umat manusia sebagai dalam rangka untuk ibadah. Dari semesta, ya. Kemudian dari tubuhnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman fi ahsani taqwim fi ahsani syaklihi, ya, wa wajdihi, ya. Jadi manusia itu secara fisikal, kalau orang Malaysia cakap tuh, physical itu dia betul-betul sempurna. Ya, kalau bahasa metaforanya itu adalah disebut dengan the great proportion. Nah, oke, ini kita ngomongin masih analogi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah. Tujuannya adalah ibadah. Perusahaan dibentuk untuk mendapatkan 10 miliar. Ada infrastrukturnya, ya, dari mulai produknya, marketingnya, ya, keuangannya, ya, SDM-nya, semuanya disiapkan. Manusia, ya, sudah ada jasadnya, ahsani taqwim, the great proportion. Kemudian diberikan juga sam'a, pendengaran. Kemudian juga al-basar, penglihatan. Kemudian juga fuad. Ya, fuad itu ada mengatakan hati, ada juga akal. Nah, seperangkat ini kemudian dijadikan tujuan utama untuk untuk mencapai tujuan. Nah, ternyata dari sebaik-baik penciptaan ini masing-masing itu memiliki talenta tersendiri.
ya kan? Di perusahaan itu pasti ada divisi yang keuangan, kemudian nanti ada yang bagian marketing, ada yang bagian manajer operasional, ya nanti mungkin ada yang untuk CSR-nya, ya untuk mungkin yang sehari-harinya sampai ke bagian kepegawaiannya. Nah, masing-masing itu memiliki profesional, memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri. Sehingga kemudian dalam surat Al-An'am ayat 135 itu disebutkan, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun. Katakanlah wahai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu ala makanatikum, sesuai dengan tempat-tempat kalian, ini amilun. Ya, banyak tafsir saya baca dari mulai Ibnu Katsir, Jalalain, kemudian juga Al-Qurtubi dan sebagainya, tapi yang menarik itu adalah tafsir kontemporer dari Wahbah Az-Zuhaili. Ya, dalam kitab tafsir Al-Munir, beliau mengatakan bahwasanya wahai kaumku, ini Nabi SAW, berbuatlah i'malu ala makanatikum, artinya adalah beramallah, beraktivitaslah, lakukanlah pekerjaan, amal sesuai dengan profesinya masing-masing secara profesional, sesuai dengan SOP, ya. Kenapa? Karena ini amilun, karena saya ini amilun, saya juga melakukan amal, melakukan aktivitas sesuai dengan bidang saya, sesuai dengan tempat saya. Ya, nanti tafsir Kasib menunjukkan ini adalah sabda Nabi kepada orang-orang Quraisy. Udahlah, kalian itu lakukan apa saja seperti itu, saya juga berbuat sesuatu. Nah, ini juga menunjukkan profesionalisme dan talenta yang berbeda-beda. Tetapi kemudian talenta itu ternyata ada batasannya di surat At-Taubah ayat ke-105. Ya, wa qul i'malu wa sayarallahu amalukum wa rasuluh wal mu'minun. Ya, dan katakanlah, bekerjalah, beramallah, beraktivitaslah, karena Allah dan Rasulnya dan juga orang beriman itu akan melihat pekerjaan itu. Allah dan Rasulnya akan melihat, artinya itu akan juga nanti memberikan hukum atau memberikan satu, ini pekerjaan ini bagus nih sesuai dengan syariah, pekerjaan ini mungkin subhat nih, pekerjaan ini buruk dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian prophetic talent management, ya, yang kita ambil dari sebuah kitab suci, ya, sebuah teks wahyu yang suci, yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala sebagai the super manager, sebagai sang pencipta yang menciptakan manusia itu dengan segala infrastrukturnya, kemudian untuk beribadah, kemudian ternyata ketika memiliki talenta tersendiri ternyata itu khas. Ya, sebuah hadis riwayat datang kepada kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis qudsi, yang ini sebenarnya riwayat Nabi kemudian berbicara tentang innallaha yanduru ala qulubil insan. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan, melihat hati-hati hambanya, hati-hati manusia. Ternyata hati-hati yang paling baik, kolbun, ya, kolbu yang paling baik itu adalah kolbul anbiya. Yang kedua adalah kolbul ulama. Kemudian nanti ada kolbus sahabah. Ternyata dari konteks kolbun, wah, talentnya ini sangat-sangat super talent ini, ya, seperti kemampuannya. Jadi kita paradigmanya berbeda, ya. Paradigmanya ketika bicara tentang talenta itu juga bukan hanya bicara tentang tentang skill, tentang kemampuan, tapi lebih dari itu, termasuk creative thinking. Termasuk bagaimana kita berpikir secara kreatif, ya. Nah, oke, itu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya melihat hati yang paling baik ternyata para nabi. Jadi nabi itu bukan sembarangan, bukan tiba-tiba menjadi nabi, tapi memang ini yang terbaik. Termasuk juga para sahabat nabi. Mereka adalah hati yang paling baik dibanding hati-hati manusia setelahnya. Sehingga kalau ada yang bilang, coba kita hidup di zaman nabi, ya,
Wah, kalau kita hidup di zaman Nabi jangan-jangan jadi temannya Abu Jahal lagi. Ya naudzubillah gitu ya. Kalau kita hidup di zaman Nabi Ibrahim jangan-jangan, atau Nabi Musa jangan-jangan kita anak buahnya Fir'aun lagi. Naudzubillah, tidak boleh seperti itu. Namrud kita kata apa? Kalau Nabi Ibrahim, kalau Nabi Musa ya Fir'aun gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ada super talent yang memang diajarkan bagaimana talent management itu diajarkan memilih. Oke, ini si fulan ini kayaknya punya keahlian ini nih. Ini kayaknya Pak Ahmad keahliannya kayaknya mungkin gampang lah, bisa agak sedikit rajin, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, taat beribadah, iklan itu. Nah, itu juga kita bisa ketahui dengan tes yang dilakukan. Tetapi kemudian yang tadi saya sebut dengan tes psikologi, syariah, kemudian juga tes potensi akademik yang berbasis syariah itu menjadi sangat penting. Oke, ya jangan coba sholat katanya itu dari ini teman di sini. Baik, kita lanjutkan. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah yang lebih real, ya, adalah tadi praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Di mana tadi Islam itu dianggap sebagai, kita analogikan dengan sebuah perusahaan. Ya, bahkan dalam konteks Madinah itu adalah super state, ya, atau negara atau country, ya, sebuah negara madani itu pasti ya SDM itu diperlukan, dan bukan sembarang SDM. Tadi militan. Kenapa? Karena hati-hati mereka itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membela Nabi itu sudah ditentukan memang itu, gitu ya. Nah, kita apa kontribusi kita? Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah mungkin iri dengan orang lain. Masing-masing itu punya tempatnya masing-masing. Oke, kembali ke talent management, ya. Ketika tadi bicara tentang talent management, aktivitas utamanya itu adalah adalah rekrutmen. Ya kan? Terkait dengan apa? Rekrutmen. Di mana setiap manajer itu dia harus apa? Harus memiliki insting yang tinggi untuk menghasilkan SDM yang memiliki kualitas. Standarnya kan sederhana, ya. Maksudnya standar itu kan jelas. Perguruan tingginya, ya, mungkin berkualitas, negeri, kalau enggak swasta yang bonafit, Yarsi salah satunya gitu ya, teman-teman yang kuliah di Yarsi insya Allah, masya Allah nih ya, soleh dan soleha semuanya nih. Oke, kemudian juga setelah kampusnya, kemudian tadi dari sisi mungkin track recordnya, pengalamannya, kemampuan dia, kemudian mungkin nanti ada IQ-nya juga. Nah, dalam perspektif syariah ditambah dengan syariah values-nya, ya, syariah values-nya. Ini yang paling penting dari sisi rekrutmennya, ya, rekrutmen. Kemudian ada setelah direkrut kemudian diseleksi, nah itu ada seleksi syariahnya, ya kan? Ada seleksi syariahnya ini nanti boleh baca, insya Allah nanti bisa hubungi saya lewat email atau lewat nomor HP saya kasih gratis. Ya, free pokoknya, majanan. Nah, ini buat ini dakwah gitu. Kalau mau ke rumah saya kasih bukunya gratis malah. Atau ke kampus saya boleh nih di ujung Berung nih, bukan di ujung gunung, di Gunung Menyan. Boleh juga, silakan. Ujung Berung kan artinya jauh gitu. Oke, ya. Nah, enggak. Kemudian tadi ada training and development. Nah, mohon maaf ada salah sedikit ini. Kita lanjut dulu. Biasa ada gangguan teknis. Ya, yang kedua adalah training and development. Nanti sebenarnya tadi pertanyaannya banyak ke fikih muamalah gitu ya. Tapi kalau tanyanya ke talent management, karena saya itu bukan mengajarkan, tetapi saya mencoba untuk stimulus teman-teman semuanya, karena ini kan levelnya you are a master. Your level in master level. Anda semua di sini adalah calon master. Jadi nggak usah diajarin lagi, udah tahu gitu talent management tuh begini. Tapi gimana nih kalau cuma gitu-gitu doang gitu ya, nggak ada nilai lebihnya, nggak ada inovasinya. Oke, saya katakan dengan syariah values tadi. Nabi SAW rekrutmennya tadi sudah jelas, selectionnya juga sudah jelas. Peperangan yang terjadi, fitnah yang terjadi, bahkan kita sebut dengan ancaman-ancaman Quraisy yang terjadi, itu adalah seleksi yang sudah sangat jelas sekali.
Ya, bagaimana Ja'far bin Abdul Muthalib yang kemudian memimpin hijrah itu kemana, ke Ethiopia, ke Najasyi, kemudian juga survei pertama ke Madinah. Kemudian juga kita tahu bahwa ketika Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah itu sangat-sangat visioner. Ya kan, sangat visioner, nggak sembarangan. Ya, ada survei, ada juga risetnya dilakukan. Kenapa? Karena orang-orang Madinah itu datang beberapa kali ke Mekah. Nah, oke, kembali ke tadi, training and development. Masih ingat ketika Nabi SAW beliau itu sakit, kemudian ketika tidak mampu untuk menjadi imam sholat, maka kemudian Nabi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadikan atau menjadi imam di masa beliau. Kemudian juga bagaimana tadi Nabi SAW itu ketika akan hijrah itu mewakilkan Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau di tempat tidurnya. Ya kan? Kemudian juga bagaimana Ahlu Suffah, salah satunya adalah Abu Hurairah. Kemudian nanti ada juga siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yang jelas training and developmentnya itu sangat luar biasa sekali. Dan compensation and benefitnya, gajinya apa? Apakah mereka digaji? Tidak juga. Ya, ada mereka digaji. Khalifah Umar bin Khattab digaji. Ya, Umar bin Abu Bakar As-Siddiq juga digaji. Ya, ketika ikut peperangan mereka dapat ghanimah. Kadang mereka dapat fai. Ya, fakir miskin, ya mereka juga akan dapat zakat. Tetapi lebih dari itu, ada satu gaji, satu fee yang lebih banyak, yang lebih besar, yaitu jannahnya. Nah, ini satu motivasi yang sangat luar biasa sekali, yang ini hampir tidak ada. Ya, orang kerja itu hubungannya cuman uang, materi. Ya, memang betul uang itu penting, uang itu sangat menentukan. Ya, tetapi lebih dari itu ada yang lebih. Ya, yaitu bagaimana ternyata pola compensation and benefitnya, ya pola-pola penggajiannya itu banyak hal yang tidak bisa diukur dengan materi. Wah, ini kok kayak gini ya, kayak masukin spiritualitas ke aktivitas ibadah, ke aktivitas bisnis. Ya, betul. Karena itu yang kita miliki. Kalau kita mau kaya, kita mau sukses, itu sudah banyak yang lebih sukses. Kalau mau kuliah di yang lebih berkualitas, mungkin ada. Tetapi yang memiliki dia way of life, memiliki ideologi yang kuat, Yarsi salah satunya. Gitu ya, sehingga kemudian sangat wajar ketika kita kuliah, ini banyak ayat hadisnya betul ya. Jadi ketika saya ngajar di kampus-kampus yang Islam, ini yang kita miliki, Yarsi ya, ini yang kita miliki ya, sehingga kita mungkin nggak akan bisa mampu semaju Bill Gates umpamanya ya, dan lain sebagainya, yang lain-lain Jack Ma gitu ya, tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Islam, kita punya ideologi, kita punya spiritual yang luar biasa. Ini yang kita miliki ya, sehingga ya walaupun ekonomi syariah, saya selalu mengatakan begini ke dosen saya, kalau orang hukum mengatakan walaupun langit runtuh, hukum itu harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan. Nah, maka saya akan mengatakan walaupun ya semua orang itu meninggalkan ekonomi dan bisnis syariah, maka saya akan tegak berdiri di atas kaki sendiri yang menegakkan dari ekonomi syariah. Ekonomi dan bisnis syariah adalah my ideology. Ini adalah ideologi saya. Allahu Akbar. Semangat. Baik teman-teman semuanya, tadi sampai ke rekrutmen, selection, training and development, kemudian juga ke compensation and benefit, dan jangan lupa bagaimana menjaga mereka supaya militan tadi ya, bagaimana menjaga karyawan kita agar mereka itu betul-betul memiliki summan tobakan antobak, memiliki semangat yang terus menerus gitu ya. Jadi ketika lah turun dikit, tapi kemudian naik kembali terus gitu ya. Ketika orang-orang motivator itu sampai teriak kencang gitu ya, atau mungkin motivator itu sampai gebrak mau jebak gitu ya. Nah, maka dalam Islam sentuhan kolbu,
Iya, jadi ada sentuhan kolbu, kemudian resapan dari ideologi itu yang akan menguatkan kita. Ya, kenapa? Termasuk juga tadi yang belum kita bahas adalah terkait dengan talent management itu adalah polanya itu udah oke. Itu di kompetitor kita itu ada SDM yang bagus tuh. Ini kayaknya Pak Berhimin kayaknya bagus banget nih kayaknya nih orangnya nih. Ngitung duit mulu lagi nih. Nah, kemudian berarti apa? Berarti harus kita ambil nih, kita culik nih. Oh enggak, bukan diculik ya, diambil. Kita kasih gaji yang lebih besar dan sebagainya. Nah, tanpa memperhatikan bagaimana etika aturan. Saya ketika Prof Nurul Hadi itu bicara tentang talent management. Saya kasih contoh gini aja. Kalau dalam Islam itu dilarang kita itu untuk menghitbah, untuk melamar orang lain yang sudah dihitbah, gitu ya. Jadi orang lain sudah khitbah, kita tidak boleh, orang lain sudah dilamar oleh orang lain, kita tidak boleh melamarnya. Seorang gadis atau janda gitu ya, yang dilamar oleh orang lain, kita tidak boleh melamarnya, gitu ya. Nah, demikian juga ketika karyawan itu sudah di tempat orang lain, kemudian kita ngambil ya dengan rayuan dan sebagainya, itu secara etika bisnis Islam atau etika Islam juga sangat tidak dianjurkan seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Itu hanya berlaku untuk talent management yang mungkin sifatnya hanya cari keuntungan saja, cari keuntungan. Kemudian yang diharapkan, yang dijanjikan itu biasanya juga hanya materi saja. Padahal kepuasan itu, apalagi nanti mereka yang secara ekonomi itu sudah perlu, sudah tidak membutuhkan lagi. Saya udah cukup kok ini. Yang penting saya puas bekerja sini, beraktivitas di sini, kemudian saya bisa mampu untuk bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebentar dulu ya, dikit lagi. Oke. Nah, itu dari saya yang terakhir sekali tadi dari corporate culture. Ini juga menjadi pembahasan kita. Dan yang terakhir sekali tadi terkait dengan talent management. Ini penting sekali nih. Ini kayaknya manajer SDM ini harus paham sekali. Terutama terkait dengan, saya ambil salah satu contoh dari BCG Consulting Model, di mana di sana ada plan, ada attract, ada identify and assess, kemudian ada develop and promote, ada engage and affiliasi. Ini teori-teori yang bisa dikembangkan di talent management. Ini sangat-sangat mudah sekali kalau kita sudah memiliki Islamic paradigm gitu ya. Itu akan memudahkan untuk mengembangkan prophetic talent management. Sehingga talent management itu bukan hanya kita mengelola SDM, cara merekrutnya, cara menyeleksinya, menetapkan compensation benefitnya, kemudian juga bagaimana agar dia itu nyaman, memberikan fasilitas, kemudian juga mentrain dia, memberikan training and development setiap semester gitu ya. Jadi jangan sampai nih admin terus ya, sampai tua, sampai mau pensiun jadi admin. Kasihan gitu kan. Jadi harus ada leveling untuk karirnya. Iya gitu ya. Jangan sampai nih udah usia 45 tahun masih aja ngitungin duit gitu ya. Kasihan gitu. Harusnya dia udah terbebas dari yang disebut dengan kebebasan finansial. Oke, tadi ngomongin tentang karir, maaf ya. Jadi tentang karir, bagaimana manajer SDM itu betul-betul memahami bagaimana plannya